Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1557. Kata-kata Wang Tua membangunkan Wu Chengjun. Ruang tamu Wang. Tuan Wu, silakan duduk. Wang Guoguang, yang bertubuh pendek dan berwajah ceria, duduk di sofa berhadapan dengan Wu Chengjun. Senyum tulus terpancar di matanya, membuat orang-orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Wu Chengjun masih sangat gugup. Ia baru saja melarikan diri dari gedung terbengkalai dan khawatir Ji Fei dan yang lainnya akan membunuhnya. Untungnya, mereka tidak mengejarnya, sehingga ia berhasil melarikan diri ke sana. Ini bukan tempat yang aman, dan dia tidak ada di sini untuk mencari tempat yang aman, melainkan untuk bernegosiasi. Guoguang, bisakah Tuan Wang melihatku? Wu Chengjun menatap Wang Guoguang dan bertanya. Wang Guoguang dan Wu Chengjun seusia. Keduanya sesekali bertemu di dunia bisnis. Dibandingkan dengan arogansi keluarga Wu, Wang Guoguang adalah orang yang selalu tersenyum dan selalu mengiyakan ketika bekerja sama dengan orang lain, serta tidak pernah menyinggung siapapun. Jika seseorang tidak mengenalnya, mereka tidak akan pernah mengira bahwa dia adalah operator keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga besar. Sebagai jurumudi, Tuan Wang sudah tua dan jarang muncul di depan umum. Ia bahkan jarang bertemu keluarganya selama setahun. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk duduk sendirian di villa yang tertutup, minum teh, berlatih kaligrafi, dan berolahraga. Keluarga Wang sudah terbiasa dengan ritme kehidupan seperti ini. Mereka kini hanya berharap Wang tua bisa hidup beberapa tahun lagi. Selama ia masih hidup, ia adalah harta keluarga Wang dan dapat membuat keluarga Wang lebih damai dan penuh harapan. Sekarang, Wu Chengjun ingin bertemu ayahnya, memikirkan masalah dan kesulitan yang dihadapi grup Wu. Wang Guoguang langsung menghentikannya. Tuan Wu, saya tidak bisa bertemu ayah saya berkali-kali sepanjang tahun, jadi saya pasti tidak bisa bertemu Anda. Mendengar ini, wajah Wu Chengjun muram. Sekarang ia berharap ada yang bisa bangkit dan membantu keluarga Wu mencari keadilan serta menghentikan Ji Fei dan yang lainnya. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, grup Wu akan benar-benar tamat. Mengenai laporan dan investigasi, ia telah meminta Ding Ling untuk menggunakan semua koneksi keluarga Wu untuk menekannya, dan menggunakan 50 miliar yuan yang awalnya dimaksudkan untuk membeli saham guna menebus penggelapan pajak. Sekarang tidak ada yang menyelidikinya. Namun, ia telah menyinggung Ji Fei dan bahkan melukai Zhao Wenqian. Ini adalah perseteruan yang mematikan. Jika tidak diselesaikan, ia akan celaka. Jadi ia datang untuk meminta bantuan Tuan Wang. Di satu sisi, dia tua dan memiliki prestise, dan di sisi lain, dia adalah ayah mertua Tuan Zhao, jadi hubungan ini sangat penting. Dia hanya tidak menyangka tidak akan bisa bertemu dengannya, dia tidak menyalahkannya, lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengannya jika dia sendiri hampir tidak pernah bertemu putranya. Wajah Wu Chengjun menunjukkan ekspresi kecewa. Wang Guoguang juga tidak punya cara yang baik untuk membujuk mereka. Situasi keluarga Wu saat ini begitu serius sehingga bahkan keluarga Wang pun akan pusing jika mereka menghadapinya. Apalagi keluarga Wu. Bagaimana mereka bisa membujuk mereka tentang masalah ini? Mereka berdua duduk di sana, diam dan sedikit canggung. Guoguang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi sekarang. Kalau kamu bertemu Tuan Wang, tolong bantu aku sampaikan salamku. Wu Chengjun berdiri dengan marah dan ingin pergi. Wang Guoguang tidak ingin menahannya. Lagi pula, keluarga Wu sedang sangat sensitif saat ini. Jika bukan karena status mereka, mereka pasti tidak akan bertemu dengannya. Ia langsung berkata, hati-hati, Tuan Wu.
Wu Chengjun memaksakan senyum di wajahnya, tetapi dia tampak jauh lebih tua. Saya sedikit kecewa dengan masa depannya. Kedua pria itu berjalan keluar. Tepat ketika Wu Chengjun sampai di pintu dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Guoguang, seorang pemuda tiba-tiba berlari keluar halaman dan berkata, "Tuan Wu, silakan tinggal." Wang Guoguang menoleh dan menyadari bahwa itu adalah putranya, Wang Guangyu, yang biasanya merawat Tuan Wang dan merupakan orang yang paling sering dilihat dan diberi perhatian oleh Tuan Wang. "Guangyu, ada apa?" Wang Guoguang menatap Wang Guangyu dan bertanya. "Ayah, halo, Tuan Wu." Wu Chengjun melihat Wang Guangyu berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi kotak-kotak merah. Ia tampak tampan dan anggun. Ia tak bisa berhenti memikirkan ketiga putranya. Jika salah satu dari mereka masih hidup, bukankah ia akan sama tampan dan anggunnya? Ji Fei lah yang memaksa mereka mati, menyebabkan dia kehilangan putranya, dan menyebabkan keluarga Wu-nya merosot. "Tuan Wu, kakek saya meminta saya untuk memberitahu Anda sesuatu," kata Wang Guangyu menatap Wu Chengjun. "Guangyu, apa katamu?" tanya Wu Chengjun buru-buru, seolah-olah dia telah mendapatkan rencana rahasia. Wang Guoguang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas dia tidak menyangka ayahnya akan memberi Wu Chengjun sebuah pesan. "Kakek saya berkata bahwa 4 keluarga besar melambangkan keseimbangan yang tidak mudah dipatahkan." Setelah Wang Guangyu selesai berbicara, ia menatap Wu Chengjun dan mengangguk. "Hati-hati, Tuan Wu, saya akan kembali dan memberitahu kakek saya." Wu Chengjun masih merenungkan kalimat ini dan belum bereaksi terhadap ucapan selamat tinggal Wang Guangyu. Baru setelah ia pergi, Wu Chengjun bereaksi dan menatap Wang Guoguang. "Kakek benar-benar bijaksana. Kata-katanya mencerahkanku." Wang Guoguang juga mengerti apa yang dimaksud Wang tua saat ini, yaitu, keluarga Wu baik-baik saja. Jadi apakah itu Ji Fei atau keluarga Zhao yang mencari keluarga Wu? Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wu Chengjun merasa seolah-olah telah meminum pil penenang, dan kemerosotan yang dialaminya baru-baru ini pun sirna. Setelah pergi bersama Wang Guoguang, ia segera bergegas kembali ke perusahaan dan meminta Ding Ling untuk mengadakan rapat dengan orang-orang yang tersisa guna merekrut karyawan baru agar keluarga Wu dapat terus berkembang. Dia bahkan membiarkan penculikan Zhao Wenqian. Menurutnya, bahkan jika keluarga Zhao menuntutnya, tidak masalah jika dia dipenjara. Bagaimanapun, keluarga Wu membutuhkan stabilitas. Ding Ling juga sangat senang setelah mendengarkan analisis Wu Chengjun, dan segera mengatur agar ayahnya melaksanakannya. Seluruh keluarga Wu mulai beroperasi lagi. Ji Fei kembali ke Feitang Mansion saat ini, dan Zuli juga kembali bersama Li Ruoxi. Dia baru saja menerima telepon dari seorang karyawan yang mengatakan bahwa Wu Group mulai bergerak lagi. Julie tidak tahu alasannya, tapi dia sangat kesal, bagaimana dia bisa bergerak lagi. Melihat Ji Fei masuk, Zuli berdiri dan bertanya, "Ji Fei, kenapa keluarga Wu masih merekrut orang? Orang-orang itu sudah melaporkannya dan tidak terjadi apa-apa." Ji Fei belum mengetahui situasi keluarga Wu. Ketika ia mendengar kata-kata Julie, yang hampir sesuai dengan penilaiannya sendiri, ia semakin yakin bahwa penilaiannya benar. Keluarga Wu tidak bisa dikalahkan, apalagi dihancurkan. Bahkan Wu Chengjun tidak dapat disentuh begitu saja, meskipun dia adalah pemimpin Dragon Hall. Karena ini adalah keseimbangan kekuatan dan juga sebuah default. Dalam hatinya, dia merasa iri dan dengki terhadap Wu Chengjun karena tinggal di keluarga besar. Kalau bukan karena masalah keluarga, dia pasti sudah membunuhnya sekarang juga. Dia menekan semua pikiran di hatinya dan menatap Julie sambil tersenyum.
bukankah ini normal? Di mana keadilan? Bukankah di negaramu juga sama? Tapi penculikan itu ilegal, bisakah kamu memaafkannya? Itulah akhir masalahnya, jangan terus-terusan mempermasalahkannya atau marah karenanya. Ji Fei langsung menekan masalah itu. Julie segera menatap Li Ruoxi, mencari jawaban. Li Ruoxi juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Bab 1558. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Ji Fei? Apakah kamu benar-benar akan membiarkan Wu Chengjun pergi begitu saja? Li Ruoxi menatap Ji Fei. Matanya penuh dengan rasa bersalah. Jelas dia tidak setuju, atau tidak mau memaafkan. Ji Fei mengangguk, lalu menatap Julie dan berkata dengan sungguh-sungguh, persaingan Wu Group dengan kita di masa mendatang akan menjadi persaingan bisnis yang normal. Tidak boleh ada konflik atau persaingan lain. Julie sangat enggan dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Ji Fei, dia harus menahannya dan berbalik dan pergi dengan marah. Ji Fei menghela napas lega, akhirnya dia tidak mengganggunya lagi. Tidak ada cara untuk menjelaskan kepada mereka cara menyelamatkan keluarga Wu. Dasar pria tak berguna. Saat hampir sampai di pintu, Julie tak kuasa menahan diri dan mengejek Ji Fei. Ji Fei, Li Ruoxi, dan Seng Lingyun semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Julie akan mengatakan hal seperti itu. Julie mengabaikan reaksi mereka, berhenti, dan melanjutkan, pantas saja kamu suka hidup dari orang lain, kamu memang pecundang. Dia memarahi lagi, yang membuat Ji Fei dan dua orang lainnya membuka mata mereka lebih lebar. Tetapi mereka bertiga tidak dapat menahan tawa. Terutama Ji Fei. Julie, aku menantu yang tinggal serumah, pecundang tak berguna yang hidup dari istrinya, apa kau baru tahu? Kamu sungguh tidak tahu malu. Julie tidak menyangka Ji Fei akan menerima penghinaan itu dan keluar dengan marah. Mereka bertiga tertawa makin keras. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Ji Fei menangani masalah ini. Jadi mereka mengerti alasan Julie tentang Ji Fei yang dimarahi. Ji Fei, aku ada urusan di kantor. Jadi aku pergi dulu. Seng Lingyun tidak ingin menjadi orang ketiga. Jadi dia mencari alasan dan pergi. Dulu, saat Huo Lei ada di sini, mereka tinggal di villa bersama. Meskipun dia hanya sebuah bola lampu, itu tidak masalah. Sekarang karena Huo Lei tidak ada di sini, wajar saja kalau dia malu. Terlebih lagi, dia baru-baru ini sibuk menyerahkan perusahaan dan ingin menemani Ji Fei ke Hongmen. Ji Fei dan Li Ruoxi ditinggal sendirian. Ji Fei bahkan lebih bahagia. Ia kembali untuk menemui Su Piaomiao dan belajar telepati. Karena tidak ada yang mengganggunya, semuanya terasa tepat. Istri, ayo masuk ke kamar. Ketika Li Ruoxi mendengar hal itu dan memasuki ruangan, ia melihat Ji Fei begitu bahagia, dan wajahnya langsung memerah. Ia teringat akan hal itu, benci banget, di siang bolong, dan dia sudah hamil lebih dari 2 bulan. Kamu nggak boleh main-main. Ji Fei, matanya terbuka lebar, menatap Li Ruoxi, matanya penuh kebingungan dan pertanyaan. Li Ruoxi juga tercengang dan menatap Ji Fei, kenapa kau menatapku? Bukankah itu benar? Haha, istriku juga jalang kecil. Ji Fei tiba-tiba tertawa dan berlari ke atas. Brengsek, siapa yang kau panggil jalang kecil? Li Ruoxi mengumpat dan mengejar Ji Fei. Li Ruoxi berlari beberapa langkah dan tiba-tiba berhenti. Melihat ia tak bisa lagi mengejar Ji Fei, matanya tiba-tiba berputar dan ia memegangi perutnya. Aduh, perutku sakit. Ji Fei, yang sudah membuka pintu dan hendak masuk, mendengar teriakan kesakitan Li Ruoxi. Ia mengira Li Ruoxi benar-benar sakit perut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gugup. Ia segera berbalik dan berlari kembali. Ada apa, sayang?
Li Ruoxi tiba-tiba berdiri dan melingkarkan tangannya di leher Ji Fei. Mau meninggalkanku sendiri dan kabur? Nggak mungkin. Ji Fei, tetap saja tertipu. Dia mengangkat tangannya dan memeluk kaki Li Ruoxi. Tidak peduli seberapa jauh aku berlari mulai sekarang, aku akan selalu berlari kembali ke istriku. Mendengus, kau tahu apa yang terbaik untukmu? Kalau tidak, aku pasti sudah berurusan denganmu. Li Ruoxi dengan gembira menghambur ke pelukan Ji Fei. Keduanya datang ke kamar, dan Ji Fei membaringkan Li Ruoxi di tempat tidur, hanya untuk menemukan bahwa postur mereka sangat ambigu, seolah-olah mereka akan melakukan postur yang penuh gairah. Li Ruoxi segera melepaskan Ji Fei dan berguling ke sisi lain tempat tidur. Ji Fei sengaja membuka tangannya dan bertanya, "Kemana kamu bisa lari?" "Su Piao Miao, cepat keluar!" teriak Li Ruoxi ke udara. "Fiu, apakah kau akan memberikan suamimu kepadaku?" Su Piao Miao tertawa seperti lonceng perak dan muncul di kepala tempat tidur. Ji Fei awalnya mencari Su Piao Miao, dan melihatnya keluar sangatlah sempurna. "Su Piao Miao, aku ingin berkonsultasi denganmu tentang sesuatu." "Hai, Ji Fei, pemimpin terhormat Dragon Hall. Sebenarnya ingin berkonsultasi denganku tentang sesuatu. Apa kau ingin bertanya bagaimana cara tidur dengan istri yang sedang hamil? Aku tidak punya pengalaman dalam hal ini. Sebaiknya kau tanyakan saja pada istrimu." Su Piao Miao menatap Ji Fei dan menggodanya sambil tersenyum. Ji Fei pura-pura tidak mendengar. Ia tahu jika ia terus berbicara dengan Su Piao Miao, ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan hanya akan dibuat frustrasi oleh wanita ini. "Su Piao Miao, aku ingin tahu bagaimana kau tahu apa yang kupikirkan." "Ide apa?" Ketika Su Piao Miao mendengar pertanyaan Ji Fei, ia menjadi waspada dan menatap Li Ruoxi. Ia tahu apa yang dipikirkan Ji Fei, tetapi Li Ruoxi tidak tahu, jadi ia ingin merahasiakannya. Di sisi lain, dia juga marah pada Ji Fei. Ji Fei tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sialan. Li Ruoxi mendengar percakapan mereka berdua dan segera duduk, menatap Ji Fei dan Su Piao Miao. "Tahu apa? Bisakah kalian menebak apa yang dipikirkan Ji Fei?" "Aku nggak bisa menebak, lagi pula. Buat apa aku coba menebak apa yang dia pikirkan, membosankan sekali." Su Piao Miao berkata dengan tidak senang. Namun mata Li Ruoxi sudah tertuju pada Ji Fei, dan dia semakin mempercayainya. Ji Fei menoleh ke arah Li Ruoxi. "Sejak kita bertiga membentuk formasi langit dan bumi, Su Piao Miao sudah bisa merasakan pikiranku." "Apa? Ada hal seperti itu? Bagaimana kau melakukannya?" Li Ruoxi segera meraih lengan Su Piao Miao dan bertanya. Su Piao Miao sedikit kesal. Kata-kata Ji Fei membuatnya seolah-olah telah mencuri suami Li Ruoxi. Ia memelototi Ji Fei dengan tajam dan berkata, "Aku sudah tidak bisa merasakannya lagi. Siapa yang tahu apa yang terjadi saat itu?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Li Ruoxi dan berkata, "Itu hanya beberapa hari itu." Tiba-tiba, Li Ruoxi tidak marah, tapi sangat tertarik. "Seperti apa saat itu? Bisakah kau ceritakan?" Su Piao Miao sangat tertekan hingga hampir muntah darah. "Mengapa Anda masih bertanya?" Ji Fei menatap Su Piao Miao. "Nanti, aku sengaja memasang mekanisme penahan napas pada formasi langit dan bumi di antara kita, agar saat aku tidak menyerap kekuatan di dalamnya, kau tak bisa merasakan pikiranku." Su Piao Miao akhirnya mengerti kenapa dia tidak bisa merasakan apa-apa, tapi itu malah membuatnya semakin kesal. "Memangnya tidak ada yang peduli? Aku tidak tertarik." "Berbalik dan pergi? Jangan pergi. Aku serius soal ini denganmu. Ada hal penting yang ingin kukonsultasikan denganmu." Kali ini, Ji Fei menangkap Su Piao Miao. Melihat Ji Fei seperti ini, Su Piao Miao juga penasaran dan menatap Ji Fei.
Apa yang ingin kamu ketahui? Aku hanya ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang pikiranku. Mana aku tahu, aku cuma tahu apa yang kamu pikirkan waktu itu. Lalu aku mengujinya, dan ternyata benar. Aku tidak tahu alasan spesifiknya. Su Piao Miao mengerutkan kening dan menatap Ji Fei. Amarah terpancar di matanya. Mendesis, Ji Fei menarik napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan pemikiran yang mendalam. Su Piao Miao tidak berbohong. Ada apa denganmu? Bersambung,